selamat pagi sahabat Mirai Aset. Mungkin langsung ke slide satu ya. Jadi memang cukup banyak rilis data ekonomi baik global maupun domestik pekan lalu ya. Yang terakhir itu di hari Jumat, uh, BPS mempublikasikan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal satu memang menunjukkan perkembangan yang cukup positif ya. Memang dalam 5 kuartal terakhir kinerja pertumbuhan PDB Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan konsensus ya. Terakhir di kuartal satu itu pertumbuhannya 5,03% secara year on year. Lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus yang sebesar 4,97% year on year. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhan PDB ini ya ketika di atas 5% itu masih cukup baik ya, cukup encouraging meskipun di tengah adanya perekonomian global yang masih tidak pasti, kemudian ada normalisasi harga-harga komoditas, kemudian juga ada dampak dari kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Jadi overall ke depan mungkin dengan start yang cukup baik di kuartal 1 2023 kita cukup optimis perekonomian Indonesia di tahun ini masih akan tetap tumbuh cukup baik ya meskipun mungkin akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2022 lalu. Next, kalau kita lihat ya satu persatu komponennya, household spending ya pertumbuhan belanja rumah tangga itu masih cukup stabil di 4,5% year on year di first quarter, stabil dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ya di kuartal 4. Meskipun memang kalau kita lihat inflasinya relatif tinggi ya, sebelumnya kita memperkirakan akan adanya perlambatan konsumsi rumah tangga karena inflasi yang tinggi dan juga ada dampak dari kenaikan suku bunga ya. Jadi kita lihat di kuartal 2 kemungkinan besar akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal satu. Memang ini bertepatan dengan adanya lebaran ya, biasanya memang dengan mobilitas dan konsumsi di pada saat yang bertepatan dengan lebaran itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya ya. Jadi kita perkirakan di kuartal 2 most likely pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan pengeluaran rumah tangga ini masih akan tetap kuat. Sementara untuk yang non-profit institution itu yang lebih didominasi oleh terkait dengan NGO dan mungkin ada sebagian dari partai politik ya, biasanya ini pertumbuhannya akan meningkat ya menjelang penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatangnya. Jadi baik dari pengeluaran rumah tangga maupun non-profit institution consumption ini kita lihat masih akan terus tetap tinggi. Dan dengan inflasi yang terus mengalami penurunan ya, kemungkinan kita di kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 itu untuk IHK perkirakan akan menurun dan impact-nya juga akan sangat positif kepada belanja household atau belanja rumah tangga. Next. Sementara dari beberapa komponen lainnya ya untuk government expenditure dan investment atau gross fixed capital formation ini menunjukkan perkembangan yang mix. Kalau kita lihat dari government expenditure ini surprisingly itu positif ya, kontribusinya cukup baik terhadap total pertumbuhan ekonomi di tengah memang penerimaan pajak yang tinggi dan belanja pemerintah yang cenderung menurun selama kuartal 1 2023. Sementara kalau dari investment itu kembali menunjukkan penurunan ya selama 2 kuartal berturut-turut ya, memang ini di bawah ekspektasi kita mengingat realisasi atau approval investment sepanjang 2022 lalu itu cukup baik ya. Kita perkirakan mungkin ke depannya dengan pertumbuhan atau kontribusi dari belanja pemerintah itu masih akan tetap kuat ya mengingat surplusnya masih tetap tinggi ya, sehingga masih bisa melakukan berbagai kebijakan shock absorption atau untuk kebijakan stabilitas dari dampak ketidakpastian global dan kemungkinan terjadinya penurunan harga-harga komoditas. Next. Sementara kalau dari ekspor dan impor ya memang pertumbuhannya terus mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat karena penurunan import itu jauh lebih signifikan atau lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekspor, jadi mungkin impact dari net ekspornya itu masih sangat positif ya, sebesar 2,1% terhadap total PDB di kuartal 1 2023 ini. Jadi trade balance-nya kita itu memang
melebar cukup signifikan ya kalau kita lihat dari neraca perdagangannya, mencapai 12,3 billion dibandingkan dengan di kuartal pertama 2022 yang hanya sekitar 9,3 billion ya. Jadi uh, meskipun memang importnya ini turun lebih dalam, namun kalau kita lihat net export ini masih akan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi atau total perekonomian nasional secara keseluruhan, dan ini mungkin juga akan berdampak positif kepada surplus neraca transaksi berjalan yang akan dipublikasikan di menjelang akhir bulan Mei ini. Ya. Next. Nah, kalau kita lihat dari industri, memang industri atau sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi itu adalah sektor-sektor yang terkait dengan mobilitas ya. Mungkin ini juga akan masih terus tumbuh baik ya, sepanjang kuartal 2 karena memang dipengaruhi oleh penyelenggaraan atau adanya libur perayaan Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat memang yang tumbuh paling tinggi itu transportasi dan pergudangannya itu tumbuh hampir 16% secara year on year, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 2022. Sementara untuk akomodasi, makanan dan minuman, ya ini termasuk hospitality, ya, restoran dan lain-lain, ini tumbuhnya juga mendekati di atas 10% ya, atau mendekati 12% secara year on year. Juga memang melambat dibandingkan dengan kuartal 4. Tapi kalau kita lihat tumbuhnya ini masih cukup signifikan. Sementara kalau kita lihat memang ada tanda-tanda ya untuk sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB seperti manufaktur, kemudian perdagangan, kemudian juga mining itu tumbuhnya cenderung melambat ya. Jadi untuk mining 4,4%, untuk trade itu 4,9%, dan untuk mining juga 4,9%. Jadi sementara kalau dari berdasarkan wilayah itu Jawa tumbuhnya cukup stabil, kemudian beberapa pulau tumbuhnya cukup signifikan. Next. Jadi ke depan ya kalau kita lihat berdasarkan tren terakhir ya ada dua hal yang kita perhatikan ya. Dengan inflasinya terus mengalami penurunan, kita perkirakan seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa pertumbuhan belanja rumah tangga kita perkirakan akan lebih tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi net ekspor, ini juga akan mendorong perekonomian kita ya, berdampak positif ya. Kalau kita lihat dari adanya peluang bahwa perekonomian dari Tiongkok itu tumbuh lebih baik dari perkiraan, ini juga akan berdampak positif kepada pertumbuhan ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih, kembali ke Mbak Glenda. Selamat pagi.